Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini langsung saja ya. Ternyata hal yang kita lakukan itu merusak murai batu kita, teman-teman. Jadi ada hal-hal yang tidak kita sengaja itu ternyata merusak murai batu kita. Apa aja itu? Nanti kita jabarkan ya setelah intro yang satu ini. Check it out. Terkadang sebagai perawat murai batu atau pemilik murai batu, tentu kita memiliki niatan yang bagus, niatan yang baik untuk merawat murai batu itu sebaik mungkin. Tapi secara tidak langsung terkadang malah akan membuat masalah atau merusak burung murai batu kita sendiri. Padahal niatan kita baik, tapi belum tentu baik untuk si burung murai batu. Burung murai batu adalah burung yang memiliki karakter masing-masing antara burung satu dengan yang lainnya. Jadi untuk perawatannya pun tidak bisa disamakan. Satu hal-hal yang merusak murai batu kita ya teman-teman tanpa kita sadari ya. Kita menjiplak atau meniru perawatan orang lain 100%. Nah, atau mayoritas. Jadi kalau kita mentang-mentang murai batu kita itu belum jalan ya, terus kita langsung jiplak perawatan orang lain 100%. Ini adalah satu langkah kesalahan fatal, teman-teman. Murai batu kita itu berbeda dengan murai batu orang lain. Sehebat apapun mereka yang sharing tentang pengalamannya, itu tidak bisa kita terima 100% kita aplikasikan ke burung murai batu kita. Satu, burungnya itu berbeda. Kedua, beda tempat, kondisi, situasi. Ya, beda suhu juga beda di murai batu. Jadi hati-hati. Terus, untuk ketahanannya setiap murai batu juga berbeda-beda, seperti manusia, ada yang fisiknya kuat, ada yang fisiknya lemah, ya kan? Seperti itu, karena terlahir dari indukan yang berbeda. Terkadang kita indukan biasa saja meniru settingan indukan yang vektor banget tingkat nasional, itu tidak akan pernah nyambung dan bisa. Jadi kalau kita mau meniru mereka, kita ambil positifnya saja. Jadi tidak usah langsung diaplikasikan ke semua burung murai batu kita, itu tidak. Kita ambil langkah-langkahnya, kita ambil konsepnya dalam memelihara murai batu, bukan, pure settingannya ya, jangan, itu salah teman-teman. Murai batu kita itu berbeda dengan murai batu beliau, murai batu orang lain, jadi jangan pernah disamakan, itu satu. Tentang menyamakan, settingan murai batu orang lain dan kita aplikasikan ke burung murai batu kita. Yang kedua, kita memaksakan burung kita untuk mandi. Jadi burung murai batu juga tidak boleh dipaksakan untuk mandi, teman-teman. Karena kalau kita paksakan untuk mandi, takutnya juga akan menjadi masalah. Nah, itu satu hal langkah salah kita. Terus kita keinginan kita adalah burung kita untuk mandi, tapi burungnya sudah disiapkan tempat di keramba, tapi burungnya nggak kunjung mandi, kita semprot itu juga salah satu langkah salah, teman-teman. Kecuali burung itu memang burung yang belum kondisi dalam artian burungnya masih giras, perlu pengondisian dari start dari nol, itu lain cerita. Yang kita bahas adalah burung yang setengah jalan. Heeh. Nah, apalagi yang merusak burung murai batu kita, pemasteran ya, pemasteran yang salah juga bisa merusak burung murai batu kita. Saat burung murai batu kita masteri dengan burung besar, dengan volume kencang hingga burung murai batu kita akhirnya ada perlawanan. Dia ngelawan dari masteran tadi. Kita mendengarnya tuh, lah burung saya malah gacor, malah enak, malah cakep nih. Kita malah beranggapan itu hal positif bahwa untuk memasteri burungnya jadi gacor, padahal itu salah ya. Itu salah, karena burungnya itu lama-kelamaan kalau ngelawan terus-menerus juga nanti takutnya akan down. Nah, ini juga akan merusak burung murai batu. Lantas pemasteran seperti apa yang sesuai ada di konten yang lain. Karena konten kali ini khusus kita membahas langkah hal-hal ringan yang kita lakukan itu ternyata merusak murai batu. Kita fokus ke situ. Nah, jadi tadi ada beberapa hal yang memang tidak sengaja ya, itu bisa saja tidak sengaja tapi kita lakukan. Terus pemberian EF yang terlalu banyak. Nah, untuk pemberian EF yang terlalu banyak juga tidak direkomendasikan. Nanti dampaknya sangat, fatal sekali untuk pemberian EF, mulai dari burung murai batu yang tidak bisa direm, burung murai batu yang akan mengalami, eee, kerusakan-kerusakan fatal seperti cabut bulu dan lain sebagainya ya, nampar, nyerang, itu juga bisa dikondisikan oleh faktor EF.
Nah, untuk pemberian EF yang standar saja, standar minimal jauh lebih bagus teman-teman ya. Minimal untuk pemberian EF ada juga di materi yang lain seberapa ukurannya untuk burung murai batu. Yang jelas burung murai batu A dan B itu berbeda dalam pemberian EF-nya, tidak bisa disamakan ya. Itu ya teman-teman untuk murai batu yang kita lakukan ternyata kita merusak burung murai batu kita. Lantas apa saja yang merusak lagi? Kita pancing-pancing menggunakan MP3 suara burung murai batu lain. Nah, untuk memancing-mancing MP3 pada burung murai batu kita itu juga tidak diperkenankan, ini akan merusak burung murai batu. Orang yang paham tentang karakter burung murai batu ya benar-benar paham tentang karakternya, dia tidak akan pernah mengganggu murai batunya saat di rumah. Ingat ya, saat di rumah tidak akan pernah mengganggunya. Karena burung murai batu tadi yang orientasinya untuk lomba, orientasinya untuk kontes, dia siapkan memang benar-benar di rumah fokusnya adalah untuk istirahat, untuk recovery tenaga, untuk recovery pemasteran. Terus pengondisian, peningkatan vektor, ya dia tidak akan menggembosi ban yang sudah, terisi angin penuh, intinya itu. Bahkan kalau bisa dia akan memompa terus agar bannya benar-benar kuat, kenceng, agar nanti kalau buat balapan itu paling kenceng, intinya itu. Tapi kalau bannya bocor, nah itu lain cerita ya. Itu lain cerita, nanti ada pembahasannya juga di konten lain. Silakan untuk teman-teman jadi harus hati-hati dalam merawat burung murai batu yang orientasinya untuk lomba. Karena untuk lomba dengan burung rumahan yang hanya didengarkan suaranya itu berbeda jauh sekali. Berbanding terbalik lah kalau saya dalam merawat murai batu rumahan dan murai batu untuk lomba. Kalau murai batu untuk lomba itu setnya itu khusus ya, setnya itu khusus dalam artian kapan kerannya dibuka dan kapan ditutup itu juga harus pasti. Tapi kalau di rumah sebisa mungkin kerannya dibuka terus, jadi burung murai batu sebisa mungkin ngocor terus atau gacor. Nah, hal-hal kecil juga bisa merusak burung murai batu seperti tadi, teman-teman. Lantas apalagi yang merusak? Ngetrek. Nah, ini ngetrek bisa berdampak banyak banget dalam perlombaan murai batu ya. Mulai murai batu ngetem itu bisa juga berdampak, akibatnya dari ngetrek burung. Murai batu jeda ya, pasang badan ya sama aja lah itu ya, intinya tidak kerja dari pembukaan, pengisian, penutup ya, dalam awal, tengah, akhir itu tidak bisa terisi penuh, itu juga membuat burung murai batu kita berakibat, tidak kerja ya, disebabkan salah satunya kita nge-track tadi. Kenapa nge-track bisa merusak murai batu? Karena nge-track itu lupa waktu, teman-teman. Terus kita terkadang tidak melihat musuhnya, dalam artian murai batu kita terkadang masih muda, lawan tracknya lebih tua. Terkadang bukan hasil yang bagus kita jadi tahu karakter burung murai batu kita, malah burung murai batu kita rusak. Terkadang rusaknya itu berdampak. Ya kalau rusak ringan mungkin nanti nunggu murai batu kita digantang nggak akan pernah masuk. Rusak fatal beratnya burung langsung nekuk nekuk leher ya, matung, bengong. Nah itu kerusakan-kerusakan yang biasanya disebabkan karena, tadi di-track burung. Kalau nge-track burung sejam aja itu terasa cepat sekali teman-teman ya, beda dengan, eee, saat kita melombakan. Nah intinya pokoknya beda banget. Kalau dilombakan itu waktu paling 10 menit, 8, 10 menit yang untuk lomba itu udah sesinya udah selesai, burung kita kondisikan ulang, nanti nunggu beberapa sesi baru kalau mau naik lagi seperti itu. Tapi kalau nge-track nggak ada waktu teman-teman. Jadi start sampai 1 jam juga itu sambung terus, burung sampai dari, saling tembak-tembakan, saling ngeluaran materi, isian, sampai berhenti, bunyi lagi, berhenti lagi, bunyi lagi, berhenti lagi. Nah itu, hal-hal seperti itu kelihatannya sepele ya, sepele, karena hanya dites aja, tapi itu berdampak sangat negatif sekali. Burung murai batu adalah burung teritorial ya, burung wilayah ya. Jadi kalau wilayah mentalnya kena, ya udah susah untuk kembali lagi, bahkan cenderung tidak bisa. Itu ya teman-teman tentang pembahasan murai batu rusak akibat, kelalaian kita, hal-hal sepele yang, kita lakukan ternyata malah merusak burung murai batu kita. Salam lestari, salam prestasi.